Orang Barat hari ini betul-betul ingin melemahkan kita dengan mimpi-mimpi politik, termasuk dari gerakan-gerakan Salafi Wahabi dan juga gerakan-gerakan Khilafah Hizbut Tahrir. Ini semua adalah mainan orang Barat. Kalau kita percaya yang menciptakan ISIS itu juga dari kekuatan-kekuatan Barat, yang menciptakan gerakan Wahabisme internasional ini sudah diakui oleh Hillary Clinton bahwa ini adalah gerakan-gerakan orang Amerika. Kita jangan mau dibodoh-bodohi oleh politik yang mengatasnamakan agama, yang menggunakan simbol-simbol agama dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Hot issue kali ini berkaitan dengan pernyataan Sumbang Islah Bahrawi ya. Terkait kebenciannya. Dia selalu berbicara kebencian-kebencian, dendam politik dan sebagainya, padahal orang ini juga membawa dendam politik gitu. Selalu berbicara Barat, pengaruh Barat dalam dunia Islam yang ingin mengadu domba Islam, padahal dia itu lulusan Barat. Orang nggak sadar itu. Yang berbicara itu adalah lulusan Barat, belajar Islam saja ke Barat gitu. Di mana di Barat ada Islam itu? Tak salah itu ya. Kalau belajar ilmu ke Amerika, belajar filsafat ke Amerika, belajar Islam ke Amerika, itu karpet merah bagi Amerika. Mempersilahkan memang menjadi salah satu harapan Amerika. Nah sekarang yang dituduh malah Salafi gitu. Ini orang datang membawa bencana ke Indonesia dengan berbagai macam arogansi pemikiran, mengkritisi Salafi Wahabi gitu. Jadi kalau kita lihat dari sisi pemahaman, sudah tidak akurasi lagi. Karena pemahaman-pemahamannya Islah Bahrawi ini yang membenci pemahaman Salafi, membenci, dan seolah-olah sudah mengenal Ibnu Taimiyah dengan pasti, tidak pernah membaca, taunya Majmu' Fatawa yang berkaitan dengan yaitu wala dan bara, itu aja gitu. Kemudian tentang as-siyasatul islamiyah gitu. Dan dirangkai dengan pemikiran-pemikirannya, hasil godokan dan hasil yaitu tadi olahan dari cara berpikir Islah Bahrawi sendiri, kemudian dihadirkan sebagai sebuah metode, karena dia itu ingin kelinci percobaan, apakah omongannya itu akan berhasil atau tidak gitu. Karena memang bagaimanapun Islah Bahrawi juga punya catatan hitam itu dari pengakuannya sendiri ya. Catatan hitam tadi juga berurusan dengan polisi sebelumnya kan. Dia mengakui kalau anti Pancasila dan sebagainya itu dalam ceramah-ceramahnya. Yang tentu saja itu perlu dibandingkan dengan cara berpikir Islah Bahrawi sendiri sekarang ini, yaitu tujuannya dalam memberangus Wahabi, Salafi, kemudian mencoba mengkritisi Salafi dengan bahasa-bahasa yang tidak bersahabat sama sekali, dan seolah-olah kalau Salafi pasti salah itu. Dan kita lihat dari awal sampai akhir berbicara terus gitu. Tidak ada satupun nas-nas Al-Quran yang mendukungnya gitu. Artinya ini apa? Tujuannya apa? Memang tujuannya untuk melemahkan Islam juga. Bukan orang Barat saja yang melemahkan Islam, Bahrawi juga punya keinginan melemahkan Islam agar tidak memiliki jiwa-jiwa mujahid tadi itu. Dalam pengertian yang positif, bukan negatif ya. Kalau meniru para sahabat, apa itu salah beragama? Karena memang ada perintahnya. Di dalam sebuah hadis
khairun nasi qarni, sebaik-baik zaman itu di zamanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pedoman umat Islam, bukan Islah Barawi pedoman umat Islam. Salah kalau kemudian Islah Barawi dijadikan dasar di dalam berkiblat memahami agama. Saya pun berani kalau berdiskusi dengan Islah Barawi, tapi secara fair itu. Secara fair ya, bukan kemudian mau menang sendiri itu. Ada tenggang waktu berbicara. Kalau cuma mau berbicara mengupas apa yang disampaikan oleh Islah Barawi itu. Karena saya lebih banyak pengalaman dari dia. Kalau cuma mau berbicara pendapat demi pendapat dari sekian banyak itu ya. Nah, kalau berbicara Islam, Islah Barawi itu yang anti barat misalnya. Anti barat tadi kan anti barat. Tapi di satu sisi Islah Barawi dibesarkan barat gitu. Ada orang yang memberikan dana, kemudian mengkuliahkan Islah Barawi ke barat. Kemudian belajar Islam di barat, ya. Belajar Islam di barat, belajar tarikh di barat, belajar filsafat di barat. Jadi ini namanya apa ya istilahnya itu takiyah. Kalau dalam dunia Syiah itu, orang Syiah ini kalau apalagi kalau berpikir Islah Barawi itu mirip ya dengan Syiah, kebenciannya terhadap Salafi Wahabi itu mirip banget gitu. Cuman kalau Syiah ini terus terang saja masih berusaha membawa cara berpikirnya, cara berpikirnya yaitu orang digiring untuk bisa mengakui imamiyah politik Iran gitu ya. Nah, memang belum tercermin Islah Barawi ke sana. Namun dari sisi memahamkan Islam itu sekuler banget gitu ya, sekuler banget cara. Kalau saya kenal istilah sekularisasi itu sudah dulu ya, dulu itu, yaitu tahun-tahun 70-an saya sudah mengenal istilah sekularisasi itu yang dilakukan oleh ulama-ulama yang lahir dari Amerika ya. Nggak ada bedanya dengan Islah Barawi. Berapa banyak tokoh-tokoh aliran barat yang berpikir seperti Islah Barawi itu. Bukan baru ya, Islah Barawi itu ketinggalan. Dia itu bangga dengan ilmu yang didapatkan karena ingin membuktikan kebenaran ilmunya gitu. Artinya dia membawa sebuah ideologi pemikiran, kemudian dibenturkan dengan ideologi pemikiran yang ada di Indonesia. Dia mencoba sejauh mana ideologinya bisa bertahan nggak gitu. Kalau melihat dari paparannya, dari seluruh majelis-majelisnya itu memang dia itu membawa sebuah ideologi, yaitu ideologi yang sekarang ini didasarkan pada pemahamannya terkait filsafat dan tarikh itu. Dari sana tercipta pemikiran gitu. Walaupun terus terang saja ada teman saya mengkritisi Islah Barawi ketika berbicara bahasa Arab itu ya. Ketika membaca kitab-kitab Arab itu Islah Barawi itu banyak salahnya katanya. Nah dari situ saya dapat memastikan memang dia itu kebanyakan sih kalau di Madura itu lebih fokus pada kitab kuning gitu ya. Dari sisi ilmu nahu, bukan pada bil lughatil arabiyyah, tidak gitu. Itu umumnya kalau di pondok pesantren Madura seperti itu yang umum. Mungkin kecuali gulu-gulu itu ya, ada yang seperti itu muhadasa di situ tuh. Nah, ini yang kita perhatikan. Kita perhatikan tuh caranya berpikir Islam. Hampir sama sekali tidak ada dari Islah Barawi ini mengutip ayat-ayat gitu. Kemudian apa? Yang dijual itu pasti Wahabi gitu. Yang dijual pasti Wahabi. Dan kemudian dikait-kaitkan dengan barat. Kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab As-Saud itu adalah antek barat gitu. Mereka itu sudah dibayar, mereka sudah dibayar oleh barat tuh untuk memisah-misahkan Islam. Berarti orang ini tidak pernah membaca sejarah sebelum. Padahal kalau mau baca sejarah secara jujur Islah Barawi itu, Raja Syarif itu yang katanya tadi itu keturunan Rasulullah, kalau dibaca itu sudah lebih dahulu bekerja sama dengan Amerika dan Inggris untuk memisahkan diri dari Ottoman. Itu pernah saya sampaikan ya. Kemudian sesudah itu
Eh, sesudah itu baru kemudian itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan As-Sa'ud ketika itu. Mungkin itu perlu dibuka sejarahnya. Pengkhianatan-pengkhianatan yang terjadi itu di ketika itu sampai terjadinya upaya diambil alih oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tuh. Lihat itu ceritanya. Bagaimana cerita yang sesungguhnya. Jangan digunting-gunting itu kalau bikin cerita tentang Wahabi ini. Kaitkan dengan Raja Husain yang pertama kali memberontak kepada Ottoman tuh. Bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, salah besar itu. Nah, kemudian setelah memisahkan dari Ottoman, barulah jatuh ke tangan Syekh Muhammad ke tangan Saudi tadi itu. Itu ya, kalau kita mau meniti sejarahnya di situ. Kalau masalah berkaitan dengan terorisme, saya sudah mengatakan berkali-kali itu. Jika yang dimaksud itu adalah Salafi, yang saya kenal ini sudah lama, saya bukan baru sekarang, bukan seumur jagung kayak Bahrawi ya. Saya enggak ya. Saya itu mempelajari Islam itu sejak tahun 70, masih muda gitu. Mempelajari Islam antara pemahaman sekuler dan Islam, perbandingan berbagai macam kitab-kitab sekuler di zamannya, kitab Safruddin Prawira Negara, berkaitan dengan Bapak M. Muhammad Nasir ketika Masumi, semua saya baca, termasuk bagaimana NU ketika keluar dari Masumi, saya baca semuanya itu, bukan tidak membaca saya. Dan ada buku Delerner yang tentang NU itu ditulis dengan sedemikian hebatnya di situ ya. Ada itu. Silakan baca Delerner tentang NU itu bagaimana gitu. Semuanya ada di situ. Termasuk tentang siapa? Isa Ansori ketika itu. Kiai Haji Isa Ansori. Banyak tokoh-tokoh yang saya baca seluruhnya berkaitan dengan gerakan-gerakan Islam di Indonesia ini. Kemudian juga upaya sekularisasi itu dari sekian banyak intelektual muslim dari awal, termasuk ada upaya mempribumikan Islam, kemudian yaitu upaya reaktualisasi ajaran Islam yang dilakukan oleh Nurholis Majid gitu ya. Ketika awal-awalnya itu termasuk Ulil Absor, awal-awalnya gila-gilaan, termasuk Gus Dur pada waktu itu, sudah saya baca semua itu buku-buku. Ketinggalan Islah Barawi itu. Menurut saya ya bacaannya mungkin minim banget gitu ya. Tidak membaca secara utuh peristiwa-peristiwa yang terjadi selama bertahun-tahun, termasuk kejadian-kejadian di dalam Masumi itu apa penyebabnya itu. Itu perlu dibaca dong, harus bijak itu kenapa Masumi bubar dan sebagainya gitu. Itu bijak dengan teliti itu, bukan dengan kebencian, bukan dengan dendam gitu ya. Sejarah itu kalau dibawa oleh orang yang subjektivitas itu tidak akan mungkin bisa dia bersikap adil terhadap Islam. Sudah pasti lebih adil lebih condong kepada kelompoknya sendiri, itu pasti. Kenapa? Cara pandang Islamnya itu sudah subjektivitas, tidak memungkinkan bisa bertindak objektif di dalam memahamkan agama. Sudah pasti akan lahir pemahaman sebagaimana yang dilemparkan oleh Islah Bahrawi tadi, sebagaimana dia memaki-maki Barat dan sebagainya, padahal dia sendiri adalah orang Barat, alumni Barat gitu. Jadi siapa sebenarnya ini yang dibiayai Barat? Apakah Islah Bahrawi atau Salafi gitu? Jadi ini dua pemahaman ya, dua pemahaman yang tentu saja berusaha mengaburkan gitu. Dia ngaku sendiri kalau dia itu alumni Barat, alumni Amerika, sejarah tarikh belajarnya di Amerika, filsafat belajarnya di Amerika gitu. Nah, kemudian yang dihantam itu adalah orang yang berpikir ke Barat itu. Ini jadi nggak masuk akal. Apa ini yang disebut taqiyah? Saya kurang tahu gitu. Yang jelas hanya orang yang peka yang bisa menilai ucapannya Islah Bahrawi itu, orang yang mampu menganalisis ya. Bukan orang yang larut dalam pemikirannya, tetapi orang yang bisa membaca secara utuh apa yang disampaikan. Kalau disimpulkan coba dari seluruh ceramahnya, dari tur dakwanya, mulai dari Jakarta sampai Madura itu, hanya kebencian kepada Wahabi saja gitu. Seperti dendam kusumat, seperti
apa ya, ada sesuatu yang telah merasa disakiti hatinya gitu. Nah, itu kebencian yang sangat luar biasa. Jadi tidak ada objektivitas ilmu di situ. Tiba-tiba berbicara sikapnya orang barat terhadap Arab Saudi dan sebagainya. Seharusnya kalau mau belajar, coba Islam itu lahir di mana? Lahir di Amerika apa lahir di Mekah gitu? Ulama-ulama semuanya itu ya, kalau kita lihat ilmu-ilmu, ketika mencari ilmu, ulama-ulama dahulu kala itu mencarinya pasti di sekitar Mekah dan Madinah ketika itu, tidak mencari ke Amerika gitu. Pak, siapapun dia, mufasirnya pasti mufasir siapa saja pasti yang dijadikan pandangan itu antara Mekah dan Madinah. Siapapun mufasirnya itu ketika itu akan banyak membaca, akan banyak melahirkan pemikiran tafsir, yaitu ketika mereka menjelajahi dunia Arab tadi itu, Mekah, Madinah dan sekitarnya, Yaman dan sebagainya, Baghdad dan sebagainya. Biasanya itu yang dilakukan oleh seorang mufassir, seorang ahli tarikh sejarah itu, bukan belajar ke Amerika gitu. Nah, kalau belajar ke Amerika, kita tahu pengarang-pengarang Amerika itu ada berbagai macam orientalis yang berusaha menghancurkan Islam. Banyak yang tidak bijak itu di sana, orientalis yang jadi guru itu. Orientalis ini adalah ahli ketimuran yang banyak mempelajari Islam gitu. Makanya disebut orientalis barat misalnya. Jadi kalau orientalis barat ini orang yang banyak mempelajari ketimuran. Nah, hasilnya adalah westernisasi, pembaratan inilah salah satu sosoknya adalah yaitu namanya Islah Barawi. Dia masuk dalam visi misi pembaratan yang memandang Islam kerdil. Kalau dilihat dalam yaitu kalau belajar berkaitan dengan Islamologi, kemudian belajar Kristologi dan sebagainya, kita akan bisa memastikan, kita akan bisa menyimpulkan sebenarnya itu dengan mudah itu sih. Dan apalagi kalau membaca bukunya para orientalis itu, apa yang dikeluarkan oleh Islah Barawi tidak bisa dilepaskan dari cengkraman orientalis barat gitu. Jadi sekarang satu sisi Islah Barawi berbicara Islam, ya, berbicara Islam, satu sisi berbicara sejarah, seolah-olah ingin menyelamatkan Islam, dan kemudian menghina, merendahkan setiap orang yang berorientasi ke barat dalam hal pemerintahan misalnya. Satu sisi memandang barat itu penyakit bagi umat Islam, mengadu umat Islam. Nah, sementara dia sendiri orang yang dilahirkan barat gitu, dari cara berpikirnya. Nah, ini kan tentu saja kontraproduktif cara berpikirnya ya. Bagaimana bisa berpikir bijak tentang Islam? Ya nggak bisa lah orang seperti itu berpikir bijak tentang Islam, pasti ngawur kemana-mana. Apalagi kemudian misalnya tadi dicengkram, diikat dengan rasa kebencian terhadap suatu paham ya. Wah, itu lebih-lebih itu. Jadi kalau berbicara siapa yang dibayar, Amerika itu lebih cenderung membayar setiap orang yang menjadi bala tentara pemikiran Amerika dikirim ke negara-negara Islam. Itu lebih banyak dibayar itu oleh Barat tuh. Orang-orang yang kayak gitu biasanya yang sering dibayar gitu. Ada foundation yang menanggung biaya untuk menghancurkan Islam di seluruh dunia dengan menyebarkan sekularisasi itu. Itu penyakit sekularisasi ya. Itu bukan tanpa biaya. Anda ada istilahnya seperti kalau di Indonesia kan Abdullah Wasian Foundation yang bergerak di bidang, kalau di Amerika tidak, khusus upaya-upaya untuk menghancurkan Islam ini dibiayai tidak sedikit dengan seolah-olah membela Islam padahal sebenarnya ingin menghancurkan Islam gitu. Nah, hati-hati dengan serigala berbulu domba kayak gini itu, atau musang berbulu ayam gitu ya. Pada intinya kalau musang-musang ini kemudian yang berbulu ayam tujuannya untuk menyatakan bahwa mereka itu ayam, nantinya akan dimangsa oleh musang itu sendiri, sama dengan serigala berbulu domba. Sepertinya domba padahal serigala gitu. Barangkali itu dari saya, Zulkarnain Al-Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.